Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 program studi teknik industri Universitas Putra Indonesia LPDK Padang akan mendokumentasikan proses perancangan dan pembuatan program yang berjudul Sistem Analisis Produktivitas Operator Produksi berbasis data output harian dengan menggunakan bahasa pemrograman C# sebagai implementasi konsep logika pemrograman dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dunia industri. Perkenalkan, saya Elvira Aldelia Fadli dengan nomor BP 2510 1154 250123 dengan rekan saya Carmela Devina Putri, nomor BP 2510 1154 250132. Dengan saya Rafina Sari dengan nomor BP 25101154250138. Dan saya Faizal Taufia Friadi dengan nomor BP 25101154250125. Jika data operator semakin banyak, menghitung total dan rata-ratanya secara manual tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan juga cukup besar. Perusahaan juga harus mengetahui operator mana yang memiliki kinerja terbaik agar evaluasi dapat dilakukan secara adaptif. Nah itu, kami akan mencoba merancang sebuah program yang dapat melakukan seluruh proses perhitungan dan analisis produktivitas secara otomatis. Produktivitas operator merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan proses produksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu perusahaan dalam mengolah data secara cepat, tepat, dan konsisten. Melalui program ini, kami tertuju untuk menghitung total output produksi, menentukan rata-rata output harian, mengelompokkan kategori produktivitas operator, serta menentukan operator dengan performa terbaik secara otomatis. Studi kasus sistem analisis produktivitas operator produksi berbasis data output harian. Sebuah perusahaan manufaktur ingin mengevaluasi produktivitas operator produksi berdasarkan jumlah output yang dihasilkan selama 5 hari kerja. Perusahaan menetapkan target produksi sebesar 100 unit per hari untuk setiap operator. Data output harian dari 3 operator akan diolah untuk mengetahui total output, rata-rata output harian, dan kategori produktivitas, apakah produktif atau kurang produktif, serta menentukan operator dengan produktivitas terbaik. Data produksi yang digunakan adalah sebagai berikut. Pembahasan, analisis, dan perhitungan data. Sebelum masuk ke dalam program, mari kita hitung secara manual data output dari masing-masing operator untuk memastikan akurasi logika program. Yang pertama, target harian 100 unit per hari. Total target dalam 5 hari 500 unit. Kita masuk ke perhitungan per operator. Yang pertama, Andi. Total output di hari pertama yaitu 110 unit, di hari kedua 105 unit, di hari ketiga 120 unit, di hari keempat 115 unit, di hari kelima 108 unit. Totalnya menjadi 558 unit. Cara mencarinya, rata-rata 558 dibagi 5 sama dengan 111,6 unit per hari. Kategorinya produktif karena 111,6 lebih besar dari 100. Kita masuk ke operator yang kedua, yaitu Budi. Total output di hari pertama yaitu 90 unit, di hari kedua 85 unit, di hari ketiga 88 unit, di hari keempat 92 unit, dan di hari kelima 87 unit. Bertotalkan 442 unit. Kita mencari rata-rata 442 unit dibagi 5 sama dengan 88,4 unit per hari. Kategorinya kurang produktif karena 88,4 itu kecil dari 100. Kita masuk ke operator yang ketiga, yaitu ada Citra. Total output di hari pertama itu 100, di hari kedua ada 102 unit, di hari ketiga 98 unit, di hari keempat 105 unit, dan di hari kelima 110 unit. Bertotalkan 515 unit. Kita mencari rata-rata 515 dibagi 5 sama dengan 103 unit per hari. Kategorinya produktif karena 103 lebih besar dari 100. Kedua, kita masuk ke operator terbaik. Berdasarkan total output dan rata-rata tertinggi, Andi adalah operator dengan produktivitas terbaik.
dengan 111,6 unit per hari. Nah, kesimpulannya, hasil evaluasi produktivitas operator berdasarkan kriteria target rata-rata lebih dari 100 unit per hari diperoleh hasil sebagai berikut. Andi produktif karena memiliki performa tinggi dalam total output 558 unit dan rata-rata 111,6 unit per hari. Andi secara konsisten melampaui target harian di setiap hari kerja. Yang kedua ada Citra produktif, memiliki performa yang stabil dengan total output 515 unit dan rata-rata 103 unit per hari. Citra berhasil menjaga ritme kerja sehingga rata-ratanya tetap berada di atas ambang batas target. Yang ketiga ada Budi, kurang produktif karena belum mampu mencapai target yang ditetapkan dengan total output 442 unit dan rata-rata 88,4 unit per hari. Output harian Budi secara konsisten berada di bawah 100 unit. Operator terbaik, Andi dinobatkan sebagai operator dengan produktivitas terbaik karena mencatat total produksi dan rata-rata harian tertinggi di antara seluruh operator selama periode 5 hari kerja tersebut. Baik, saya akan menjelaskan algoritma. Algoritma sistem analisis produktivitas operator produksi dimulai dengan menyiapkan sebuah array objek operator yang digunakan untuk menyimpan data sebanyak 3 operator produksi. Setiap objek operator memiliki atribut berupa nama operator dan data output produksi selama 5 hari kerja. Pada tahap awal, program menginisialisasi variabel percacahan operator J dengan nilai 0. Selanjutnya, program melakukan pemeriksaan kondisi I kecil dari 3 untuk memastikan bahwa proses input data dilakukan pada seluruh operator yang tersedia. Apabila kondisi tersebut bernilai benar, program akan membuat sebuah objek operator baru pada indeks K1. Di dalam array, sebuah objek berhasil dibuat. Pengguna diminta memasukkan nama operator, kemudian data nama tersebut disimpan ke dalam atribut nama. Setelah nama operator dimasukkan, program menginisialisasi variabel percacahan hari J dengan nilai 0. Variabel ini digunakan untuk mengatur proses penginputan data output produksi selama 5 hari. Program kemudian memeriksa kondisi J kecil dari 5. Jika kondisi bernilai benar, pengguna diminta memasukkan jumlah output produksi pada hari ke J ditambah 1. Nilai yang dimasukkan kemudian disimpan ke dalam array output J. Setelah data hari tersebut tersimpan, nilai percacahan hari diperbarui menjadi J sama dengan Y ditambah 1. Kemudian program kembali memeriksa kondisi J kecil dari 5 sampai seluruh data output selama 5 hari berhasil dimasukkan. Jika kondisi J kecil dari 5 bernilai salah, berarti data output selama 5 hari untuk operator tersebut telah lengkap. Selanjutnya, nilai percacahan operator diperbarui menjadi I sama dengan I ditambah 1. Kemudian program kembali memeriksa kondisi I kecil dari 3 untuk mengulangi proses input pada operator berikutnya. Setelah kondisi I kecil dari 3 bernilai salah, yang menandakan seluruh data 3 operator telah selesai dimasukkan, program selanjutnya ke tahap pengolahan data. Pada tahap ini, program terlebih dahulu menampilkan seluruh data output harian setiap operator yang telah tersimpan. Berikutnya, program akan menginisialisasi variabel rata tertinggi dengan nilai 0 dan variabel operator terbaik dengan nilai 0. Variabel percacahan operator I kemudian diatur kembali menjadi 0 untuk memulai proses analisis produktivitas. Selama kondisi I kecil dari 3 terpenuhi, program melakukan beberapa proses perhitungan. Pertama, program menghitung total output produksi setiap operator menggunakan metode hitung total. Setelah itu, program menghitung rata-rata output produksi per hari menggunakan metode hitung rata-rata.
Nilai rata-rata yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan target produksi perusahaan yaitu 100 unit per hari. Apabila nilai rata-rata sama dengan atau lebih besar dari 100 unit, maka operator dikategorikan sebagai produktif. Sebaliknya, apabila nilai rata-rata kurang dari 100 unit, maka operator dikategorikan sebagai kurang produktif. Selanjutnya, program membandingkan rata-rata output operator saat ini dengan nilai rata tertinggi. Jika rata-rata operator lebih besar, maka nilai rata tertinggi diperbarui dengan rata-rata tersebut dan nama operator disimpan ke dalam variabel operator terbaik. Setelah proses perhitungan selesai, program menampilkan informasi setiap operator yang meliputi nama operator, total output, produksi, rata-rata output per hari, serta kategori produktivitasnya. Kemudian pencacahan operator diperbarui menjadi I sama dengan I ditambah 1 dan proses analisis diulangi untuk operator berikutnya sehingga seluruh data operator selesai diproses. Pada tahap akhir, program menampilkan nama operator terbaik, yaitu operator yang memiliki nilai-nilai output produksi tertinggi beserta nilai rata-rata tersebut sebagai hasil akhir dari proses analisis produktivitas. Flowchart sistem analisis produktivitas operator produksi dimulai dari simbol mulai atau start yang menandakan awal pelaksanaan program. Pada tahap pertama, pengguna diminta untuk memasukkan jumlah operator yang akan dianalisis dan menetapkan jumlah hari pengamatannya, yaitu pada 5 hari kerja. Data ini digunakan sebagai dasar proses pengolahan produktivitas operator. Setelah jumlah operator ditentukan, pengguna memasukkan nama setiap operator beserta data output produksi hari pertama selama 5 hari. Seluruh data tersebut kemudian disimpan ke dalam struktur data program agar dapat diproses pada tahap berikutnya. Selanjutnya, program melakukan inisialisasi variabel, yaitu memberikan nilai awal pada variabel pecacah operator, yaitu I sama dengan 0. Variabel untuk menyimpan rata-rata output tertinggi, yaitu sama dengan 0. Serta variabel untuk menyimpan nama operator terbaik, yaitu sama dengan 0. Program kemudian memeriksa kondisi I kecil dari N, yaitu apakah masih terdapat operator yang belum diproses. Jika kondisi bernilai benar, program akan memulai proses perhitungan untuk operator ke I. Pada tahap ini, variabel total diinisialisasi dengan nilai 0 dan variabel pecacah hari J juga diinisialisasi dengan nilai 0. Setelah itu, program memeriksa kondisi J kecil dari 5 untuk menentukan apakah data output selama 5 hari sudah selesai dijumlahkan. Jika kondisi masih bernilai benar, maka program akan mengambil data output pada hari ke J, kemudian menambahkannya ke dalam variabel total melalui proses dengan rumus total sama dengan total tambah output. Setelah data output hari tersebut diproses, nilai pecacah hari diperbarui menjadi J sama dengan J ditambah 1. Selanjutnya, program kemudian kembali memeriksa kondisi J kurang dari 5 hingga seluruh data output selama 5 hari selesai dijumlahkan. Apabila kondisi J kecil dari 5 bernilai salah, berarti seluruh data output operator tersebut telah diproses. Selanjutnya, program menghitung rata-rata output per 5 hari menggunakan rumus rata-rata sama dengan total dibagi 5. Setelah memperoleh nilai rata-rata, program melakukan pemeriksaan terhadap standar produktivitas perusahaan melalui kondisi rata-rata kurang lebih dari 100. Jika kondisi bernilai besar, maka operator diberikan kategori produktif karena mampu mencapai atau melampaui target produksi perusahaan, yaitu 100 unit per hari. Sebaliknya, apabila kondisi bernilai salah, maka operator diberikan kategori kurang produktif karena rata-rata produktifnya masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Selanjutnya, program menampilkan informasi hasil perhitungan untuk operator KI yang meliputi nama operator, total output produksi, rata-rata output per hari, dan kategori produktivitas. Informasi ini bertujuan agar pengguna dapat melihat hasil evaluasi masing-masing operator secara langsung. Setelah data operator ditampilkan, program membandingkan nilai rata-rata operator saat ini dengan nilai rata-rata tertinggi. Jika kondisi rata-rata lebih, rata-rata tertinggi bernilai besar, maka program memperbarui nilai rata-rata tertinggi dengan nilai rata-rata operator tersebut dan menyimpan nama operator ke dalam variabel operator terbaik. Program kemudian kembali memeriksa kondisi I kurang dari N untuk memproses operator berikutnya. Proses ini terus berulang hingga seluruh operator selesai dianalisis. Ketika kondisi I kurang N bernilai salah, yang berarti semua operator telah diproses. Program menampilkan nama operator terbaik beserta nilai rata-rata output tertinggi, yaitu diperoleh sebagai hasil akhir evaluasi produktivitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program Sistem Analisis Produktivitas Operator Produksi berbasis data output harian. Program ini dibuat untuk menyimpan data output harian dari beberapa operator produksi, menghitung total output selama 5 hari, menghitung rata-rata output per hari, menentukan kategori produktivitas operator, dan menampilkan operator dengan rata-rata output tertinggi. Program ini menggunakan konsep class and object, method, array, perulangan for, percabangan if-else, dan input dan output console. Program ini memiliki dua kelas, yaitu kelas operator dan kelas program. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelas operator. Kelas operator atau membuat kelas bernama operator. Kelas operator ini berfungsi sebagai cetakan atau blueprint untuk membuat objek operator produksi. Setiap operator memiliki nama, output harian, total output, rata-rata output, dan kategori produktivitas. Lalu ada variabel pada kelas. Variabel pertama adalah variabel nama, yaitu
publik string nama, atau membuat variabel publik nama dengan tipe data string yang berfungsi untuk menyimpan nama operator. Dalam tadi kasus ada nama Andy, Budi, dan Citra. Lalu ada array output. Public in output sama dengan new in 5, atau membuat array integer output yang berisi 5 elemen. Fungsinya menyimpan output produksi selama 5 hari. Contoh, hari pertama output 100, hari kedua output 110, hari ketiga output 120, hari keempat output 115, dan hari kelima output 113. Konsep array ini, karena data output terdiri dari 5 hari, maka lebih efisien menggunakan array dibanding membuatnya satu persatu. Lalu ada metode hitung total. Public in hitung total, atau membuat metode publik hitung total yang mengembalikan nilai integer. Metode ini bertugas menghitung total output selama 5 hari. Lalu membuat variabel total in total sama dengan 0, atau membuat variabel integer total dan mengisinya dengan nilai awal 0, karena penjumlahan harus dimulai dari 0. Lalu ada perulangan atau for in i sama dengan 0, i kecil output length i plus plus, atau selama nilai i lebih kecil dari jumlah elemen array output, maka perulangan terus dilakukan dan nilai i bertambah 1. Lalu ada inisial atau in i sama dengan 0, artinya mulai dari indeks pertama, karena array dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Kondisi i kecil dari output length sama dengan 5, maka 0 kecil dari 5, 1 kecil dari 5, 2 kecil dari 5, 3 kecil dari 5, dan 4 kecil dari 5 itu masih benar. Ketika 5 kecil dari 5 itu salah, maka perulangan berhenti. Lalu ada i plus plus atau increment, artinya i sama dengan i ditambah 1. Lalu proses penjumlahan. Total plus sama dengan output i sama dengan total ditambah output i. Misalnya ada 100, 110, 120, 115, dan 113. Maka total sama dengan 0 ditambah 100 sama dengan 100. Total sama dengan 100 ditambah 110 sama dengan 210. Total sama dengan 210 ditambah 120 sama dengan 330. Total sama dengan 330 ditambah 115 sama dengan 445. Total 445 ditambah 113 sama dengan 558. Lalu mengembalikan nilai return total, atau mengembalikan nilai total ke pemanggil metode. Nilainya sama dengan 558. Lalu ada metode hitung rata-rata, publik double hitung rata-rata, atau membuat metode bernama hitung rata-rata yang mengembalikan nilai bertipe double. Perhitungannya, lalu ada perhitungan, return double hitung rata-rata sama dengan output length, atau mengubah hasil hitung total menjadi double, kemudian membaginya dengan jumlah elemen array output. Misal, total sama dengan 558 hari, jumlah hari sama dengan 5, maka 558 dibagi 5 sama dengan 111,60. Lalu ada casting atau dalam buka kurung double tutup kurung. Ini digunakan agar hasil pembagian menghasilkan angka desimal. Tanpa casting, hasil akan berupa bilangan bulat. Sedangkan dengan adanya casting, maka hasil akan ditunjukkan dengan bilangan berkoma. Lalu ada metode kategori produktivitas. Publik string kategori produktivitas, atau membuat metode yang mengembalikan nilai string berupa kategori produktivitas. Lalu ada percabangan atau if hitung rata-rata besar sama 100, atau jika rata-rata output lebih besar atau sama dengan 100. Ini adalah keputusan atau decision pada program. Jika benar, return produktif atau mengembalikan teks produktif. Jika salah,
else return kurang produktif, atau jika kondisi tidak terpenuhi maka mengembalikan teks kurang produktif. Lalu masuk kita ke kelas kedua, yaitu kelas program. Kelas program adalah kelas utama yang menjalankan program. Yang pertama ada method main, static void main string args, atau membuat method main sebagai titik awal eksekusi program. Program ini mulai berjalan di sini. Lalu kita membuat array object. Operator, data operator sama dengan new operator 3. Atau membuat array object operator sebanyak 3 elemen. Artinya, data operator 0, data operator 1, data operator 2 digunakan untuk Andy, Budi, dan Citra. Lalu ada perulangan operator. For in i sama dengan 0, i kecil dari data operator length i++, atau melakukan perulangan sebanyak jumlah operator. Karena data operator length sama dengan 3, maka i sama dengan 0, i sama dengan 1, dan i sama dengan 2. Lalu membuat objek baru. Data operator i sama dengan new operator, atau membuat objek operator baru pada indeks ke i. Misalnya data operator 0 sama dengan objek Andi, data operator 1 sama dengan objek Budi, dan data operator 2 sama dengan objek Citra. Lalu kita menampilkan judul input, console write line, atau tampilkan tulisan ke layar dan pindah ke baris berikutnya. Lalu kita menginput nama console read line, atau membaca data yang diketik pengguna. Lalu kita menyimpan nama, data operator i nama sama dengan console read line, atau membaca nama yang diketik pengguna lalu menyimpannya ke variabel nama pada objek operator. Lalu ada perulangan input output harian. For in j sama dengan 0, j kecil dari data operator i, output length j++, atau melakukan perulangan sebanyak 5 kali untuk memasukkan output harian. Karena output length sama dengan 5, maka j sama dengan 0, j sama dengan 1, j sama dengan 2, j sama dengan 3, dan j sama dengan 4. Lalu menampilkan pertanyaan. Console write masukkan output hari ke tambah J tambah 1, atau tampilkan teks masukkan output hari ke sekian. Kita memakai J plus 1 karena indeks dimulai dari 0 tetapi hari dimulai dari 1. Lalu ada data operator I, output J, in parse console read line, atau membaca input dari keyboard, mengubahnya menjadi integer, kemudian menyimpannya ke array output. Misal 100, 110, 120, 115, dan 113 disimpan menjadi output 0 sama dengan 100, output 1 sama dengan 110, output 2 sama dengan 120, output 3 sama dengan 115, dan output 4 sama dengan 113. Lalu kita menampilkan tabel output. Console write data operator I nama tambah garis miring T, atau tampilkan nama operator kemudian beri tab. Lalu ada console write data operator I output J tambah garis miring T, atau tampilkan output hari ke J kemudian beri tab. Lalu kita menampilkan hasil analisis. Integer total sama dengan data operator I hitung total, atau memanggil metode hitung total dan menyimpan hasilnya ke variabel total. Lalu ada double rata sama dengan data operator I hitung rata-rata, atau metode hitung rata-rata dan menyimpannya atau memanggil metode hitung rata-rata dan menyimpan hasilnya ke variabel rata. Lalu ada data operator I kategori produktivitas, atau memanggil metode untuk menentukan kategori produktivitas. Lalu kita menentukan operator terbaik. Double rata tertinggi sama dengan 0, string operator sama dengan tanda kutip, atau membuat variabel untuk menyimpan rata-rata tertinggi dan nama operator terbaik. Lalu ada percabangan, if rata besar dari rata tertinggi. Jika rata-rata operator sekarang lebih besar dari rata-rata tertinggi sebelumnya. Jika benar, rata tertinggi sama dengan rata, operator terbaik sama dengan data operator I nama. Atau simpan rata-rata tersebut sebagai rata-rata tertinggi dan simpan nama operatornya. Lalu kita menampilkan operator terbaik, yaitu console write line garis miring n operator terbaik titik 2 kutip tambah operator terbaik. Tampilkan nama operator yang memiliki rata-rata output tertinggi.
Lalu ada console write line, rata-rata output titik 2 ditambah rata tertinggi toString F2 tambah unit per hari. Atau tampilkan rata-rata output tertinggi dengan 2 angka di belakang koma. Contoh 111,60 unit per hari. Lalu program berhenti di console write line, garis miring N, tekan enter untuk keluar, console read line, atau tampilkan pesan, tekan enter untuk keluar, kemudian program menunggu pengguna menekan tombol enter. Tujuannya agar tampilan hasil tidak langsung tertutup. Kesimpulan dari program ini, kelas, ada kelas operator dan kelas program, objek, ditunjukkan dengan new operator, array, output 5, dan operator 3. Lalu ada metode, hitung total, hitung rata-rata, dan kategori produktivitas. Lalu ada perulangan, for integer i dan for integer j. Lalu ada percabangan, if hitung rata-rata besar sama dan if rata besar dari rata tertinggi. Lalu ada input, console read line, ada output, console write dan console write line, serta ada konversi tipe, konversi type, ada integer parse dan double. Program ini menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Kelas program digunakan sebagai blueprint yang memiliki atribut nama dan output harian. Kemudian dibuat 3 objek operator menggunakan array objek. Program menerima input nama dan output selama 5 hari menggunakan perulangan for. Selanjutnya, metode hitung total digunakan untuk menjumlahkan output. Metode hitung rata-rata digunakan untuk menghitung rata-rata. Dan metode kategori produktivitas menggunakan percabangan if-else untuk menentukan apakah operator termasuk produktif atau kurang produktif. Di akhir program dilakukan pencarian operator dengan rata-rata tertinggi, kemudian hasil analisis ditampilkan dan program menunggu pengguna menekan tombol enter sebelum ditutup. Setelah program selesai, saya menjalankan program menggunakan tombol F5 atau start debugging. Setelah proses compile berhasil, muncul jendela konsol. Program kemudian menampilkan tulisan data operator ke-1 dan garis pemisah. Selanjutnya, program meminta saya memasukkan nama operator dan saya memasukkan ND. Nama tersebut disimpan ke dalam atribut nama pada objek operator. Setelah itu, program melakukan perulangan sebanyak 5 kali untuk meminta output produksi setiap hari. Nilai yang dimasukkan pengguna disimpan ke dalam array output. Setelah seluruh data dimasukkan, metode hitung total dijalankan untuk menjumlahkan semua output harian. Kemudian, metode hitung rata-rata menghitung rata-rata produksi per hari. Selanjutnya, metode tentukan status membandingkan rata-rata dengan target perusahaan yaitu 100 unit per hari. Karena rata-ratanya lebih besar dari 100, status operator ditetapkan sebagai produktivitas. Terakhir, program menampilkan nama operator, total output, rata-rata output, dan status produktivitas. Program kemudian menunggu saya menekan enter melalui perintah console read line dan setelah enter ditekan program selesai dijalankan. Melalui proyek ini, kami menyadari bahwa logika pemrograman bukan hanya sekedar menyusun garis-garis kode, melainkan proses berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan sebuah permasalahan secara efektif. Dalam program yang sudah kami rancang, konsep array, perulangan, percabangan dapat diterapkan untuk mengolah data produktivitas operator secara cepat, tepat, dan objektif. Oleh itu, penerapan konsep pemrograman berorientasi objek membantu kami menyusun program yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan di masa yang akan mendatang. Kami berharap proyek sederhana ini tidak hanya untuk memenuhi tugas perkuliahan saja, tetapi juga menjadi pengalaman berharga dalam menerapkan ilmu pemrograman untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dijumpai di lingkungan industri. Belajar melalui logika, berkembang melalui inovasi, dan bekerja melalui solusi. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada karya dan inovasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.